Baik, kita lanjutkan lagi. Ini part ke 4, aspek pasar. Pemasaran mendasar. Permasalahannya mendasar. Berapa market potensi yang bersedia di masa yang akan datang? Berapa market yang akan diserap? Strategi pemasaran apa yang tepat untuk mencapai market tersebut? Nah, permasalahannya itu kita harus mengkaji potensial yang tersedia di masa yang akan datang itu seperti apa, terus market atau yang dapat diserapnya itu kayak gimana, strategi-strategi yang tepat untuk supaya mencapai market tersebut itu seperti apa ya, data dan informasi. Nah, data dan informasi gitu, penawaran produksi jenisnya di masa lalu, data impor dan ekspornya, struktur persaingannya itu harus dipelajari. Evaluasi data sekunder, mengetahui siapa yang menggali data dan tujuannya, mengetahui kapan dan tersebut digali dan kapan dipublikasikan, memastikan kesesuaian pengertian terms yang digunakan, memperhatikan proporsi populasi datanya, memvalidasi metodologi pengumpulan data, memverifikasi editing, tabulasi dan analisis yang dilakukan. Kita harus mengevaluasinya ini semua nih, supaya apa yang kita lakukan itu sesuai sumber data. Nah, kita harus mencatat sumber-sumber data apa saja yang akan kita gunakan. Laporan sensus penduduk berarti kita kan harus mensensus nih setiap penduduk. Itu saya yakin kalau misalkan kita sensus langsung ke penduduk itu tidak akan salah gitu, karena kita langsung face to face laporan perencanaan pemerintah. Seperti itu. Pengertian pasar dapat diartikan sebagai tempat bertemu penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Ya, pasar itu adalah tempat di mana kita melakukan transaksi penjualan dengan konsumen. Di situ adalah pasar nyata. Itu ada permintaan jumlah barang dan jasa yang diminta konsumen pada berbagai tingkat, harga tertentu pada waktu tertentu. Permintaan penilaian harga barang itu sendiri, harga barang lain yang terkait, pendapatan, selera, jumlah penduduk. Nah, kita harus mengetahui selera konsumen kita gitu. Terus harga barangnya seperti apa yang sesuai, yang masuk di kriteria mereka. Penawaran, jumlah barang atau jasa yang ditawarkan produsen pada berbagai tingkat harga pada waktu tertentu. Penawaran dipengaruhi faktor harga barang itu sendiri, harga barang lain yang terkait, teknologi produksi, harga input, tujuan perusahaan, akses. Penawaran yang ditawarkan oleh produsen pada berbagai tingkat harga pada waktu tertentu seperti ini. Itu struktur pasar persaing sempurna, pasar persaing monopolistik, pasar oligopoli, pasar monopoli. Jadi ada 4 struktur pasar yang kita bahas. Pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna itu apa sih? Ya, banyak pembeli dan banyak penjual gitu. Jadi kayak
kayak di mana ya kalau sini ya, kayak di Tajur Bangun, itu kan banyak bengkel-bengkel penjual-penjual spare part motor gitu, dalam unit yang sama gitu. Tapi pembelinya pun banyak gitu. Jadi dalam satu lingkup seperti itu tidak ada individu yang mampu mempengaruhi harga. Nah, jadi dalam aspek ini ya harga harus merata gitu loh, tidak boleh misalkan sebelah sini harganya mahal, sebelah sini harganya rendah gitu, seperti itu. Jadi harus sama rata. Produk homogen, bebas keluar masuk industri, setiap proses sebagai price taker, efisiensi produksi, tidak ada promosi ya. Pasar persaingan monopolistik, banyak penjual dengan ukuran relatif sama, produk beragam corak, masuk ke industri relatif mudah, perusahaan memiliki sedikit kekuatan menentukan dan mempengaruhi harga, promosi penentuan tingkat penjualan. Ini adalah pasar persaingan monopolistik. Pasar oligopoli, terdapat sedikit penjual, jadi beda dengan monopolistik adalah banyak penjual. Kalau ini oligopoli adalah sedikit penjual, barang standar dan barang beda corak. Jadi barangnya ya barang-barang yang standar dan berbeda-beda seperti itu. Relatif sulit karena ya tadi dia itu barangnya barang yang standar lah gitu, tidak kurang banyak diminati oleh konsumen, khususnya konsumen yang tahu barang lah seperti itu. Modalnya ya relatif besar gitu. Pasar monopoli, satu penjual price maker, tidak ada barang substitusi akibat penguasaan material, skala ekonomi, peraturan pemerintah. Monopoli, pasar monopoli, kelompok pasar, pasar konsumen, rumah tangga membeli barang untuk konsumen sendiri. Pasar industri, ada pasar reseller, ada pasar pemerintah. Strategi bersaing pemasaran. Ini ada strateginya, segmentasi pasarnya, target pasar, posisi pasar gitu, targetnya. Nah, evaluasi segmen pasar, kita harus mempunyai target pasar seperti ini nih, memilih segmen pasarnya itu kayak gimana gitu. Kita harus jelas dan harus terperinci. Posisi pasar, keunggulan pesaing, mengidentifikasi, kita harus mengidentifikasi nih keunggulan pesaing kita nih apa nih itu loh. Kita ya otomatis, tapi dalam hal yang positif dalam bersaing seperti ini, kita harus mencermati, mempelajari keunggulan pesaing kita ini seperti apa gitu. Terus kita implementasikan dan komunikasi posisi dipilih. Ramalan permintaan. Nah, kita harus bisa meramalkan permintaan nih. Harus dibedakan antara pasar potensial dan potensi penjualan. Potensi pasar potensial, pengukuran pasar potensial itu keseluruhan jumlah produk yang dapat dijual dalam pasar tentu pada periode tertentu dan kondisi tertentu. Potensi penjualan adalah proporsi dari keseluruhan pasar potensi yang diharapkan, sering juga disebut market share. Skemanya seperti ini ya, skema pasarnya. Pendekatan peramalan permintaan.
regresi di cause efek korelasi. Ini perhitungan prosedur peramalan, analisis. Ada prosedurnya meramalkan itu, ada prosedurnya, yaitu kita harus menganalisis berbagai macam aspek. Yang penting ya analisis ekonominya kita harus ramalkan nih, analisis industrinya seperti apa, masa lalunya gitu loh. Kita harus flashback ke belakang nih, apa sih gitu loh kegagalan, misalkan prosedur kegagalan di masa lalu jangan sampai terulang masa depan tuh seperti apa. Analisis peramalan permintaan. Permintaannya seperti apa, pengawasan hasil peramalan. Kita harus mengawasi nih hasil peramalan kita kan harus diawasi sama kita sendiri, jangan sampai lepas gitu. Jangan sampai kita biarkan begitu saja, tapi kita harus mengawasi ini sampai selesai. Pemilihan peramalan rentan waktu data, jangka panjang atau jangka pendek. Perilaku data, jumlah akurasi, dan perilaku masa lalu. Metode-metode peramalan. Banyak metode nih untuk meramalkannya. Ada metode kualitatif, time series, metode casual. Metode kualitatif ini dibagi lagi nih, ada metode Delphi, market research, history analogy. Time series juga ada simple average, moving average, weighted moving average, exponential smoothing. Metode casual ada korelasi, ada regresi. Wow, mantap. Metode Delphi nih ada tahapannya, ada penjelasannya. Ini metode-metode yang digunakan untuk peramalan market research. Ini ada perhitungannya nih, simple average, moving average. Kita sudah bermain dengan angka di sini, regresi linear. Seperti itu, kita loncat dulu. Aspek lingkungan. AMDAL. Kita harus tapi kita harus melaksanakan AMDAL ini dengan sebaik-baiknya gitu loh. Ketika pelaku usaha, ketika melakukan suatu bisnis atau melakukan membuka usaha, kita harus menjalankan AMDAL ini dengan sangat baik gitu loh, supaya tidak merugikan atau menjadikan dampak hajat orang banyak gitu. AMDAL itu kan analisis mengenai dampak lingkungan. Kita harus menjalankan AMDAL ini dengan sebaik-baiknya. Itu komponen lingkungan yang harus lestari, hutan lindung, hutan konservasi, dan cagar biosfer. Komponen-komponen lingkungan yang harus lestari berarti kita harus menjaga lingkungan yang supaya lingkungan itu tetap asri, tetap lestari, tetap terjaga, kualitas udaranya tetap bagus, kenyamanan lingkungan hidupnya gitu loh. Nilai budayanya berselaras lingkungan hidup. Seperti itu. Kemungkinan dampak negatif terhadap tanah menjadi tidak subur, gersang, atau tandus. Kita harus belajar ini. Kita harus erosi, dampaknya itu menimbulkan erosi dan banjir apa tidak. Itu yang harus kita pelajari dari AMDAL ini ya, dampak-dampak negatif yang merugikan hajat orang banyak ya seperti ini gitu loh.
kepunahan, kerusakan hutan gitu kan ya, kayak di Kalimantan lah, tahu sendiri kayak gimana gitu kan. Hutan Kalimantan ya, hutan itu adalah jantungnya dunia, katanya seperti itu. Tapi banyak pelaku usaha yang merusaknya dengan cara dibakar, itu kan sudah tidak pantas lagi, maksudnya sudah melanggar hukum dan amdalnya tidak dipakai. Banyak makhluk-makhluk hidup, binatang-binatang yang ya kehilangan makanannya, kehilangan tempat tinggalnya. Kita harus apa, amdalnya itu harus dijalankan dengan sebaik-baik. Kemungkinan dampak negatif terhadap air. Nah, air ini kan adalah salah satu sumber sumber kehidupan kita gitu loh. Tanpa air kita tidak bisa hidup, ini kan seperti itu. Jadi kita harus menganalisis atau mengetahui dampaknya terhadap air itu kayak gimana. Untuk di sini ada perubahan warna, perubahan rasa, perubahan bau, pengeringan, kematian hewan dan tanaman air, bahaya penyakit. Nah, ini jangan sampai terjadi seperti ini. Biasanya kan ya kayak pabrik-pabrik yang nakal ya, dia membuang limbah ke sungai. Itu kan sudah tidak mengelola limbahnya itu dengan baik. Dia langsung aja buang limbahnya itu ke sungai, itu sudah melanggar peraturan. Kemungkinan dampak negatif terhadap udara berdebu, radiasi, suara, aroma yang mengganggu, peningkatan suhu. Nah, seperti contoh kecilnya seperti yang sekarang ini nih. Mungkin kalau misalkan terdengar ya, ini adalah salah satu proyek bendungan ya, proyek pemerintah gitu. Tapi kalau menurut saya proyek dia ini tidak menjalankan amdalnya dengan baik gitu. Ya contohnya kayak saya sekarang, saya merasakan dampaknya gitu, terdengar suaranya yang bising gitu, terus udara berdebu tempat saya karena banyak alat-alat berat di sini gitu. Terus suhunya juga suhunya menjadi lebih panas gitu kan, karena ya pohon-pohon ditebang gitu. Dan tidak ada pendekatan terhadap warga sekitar ya, seperti ini. Kemungkinan dampak negatif terhadap manusia. Risiko kesehatan karyawan, perubahan budaya dan struktur penduduk, kerusakan adat istiadat setempat. Jadi dampaknya itu ya sudah jelas, ada dampak air, dampak udara, dan dampak manusia. Itu banyak sekali dampak dari AMDAL itu kalau misalkan tidak dijalankan dengan baik-baiknya. Penanggulangan kerusakan tanah itu sampai ke tanah juga, rehabilitasi lahan kritis melalui reboisasi, pengukuran dan penimbuhan terhadap penggalian. Penanggulangan kerusakan air, memasang filter air, mengatur saluran pembuangan, penggunaan zat kimia penetralisir. Ya, mungkin ini adalah penanggulangan terhadap kerusakan air atau yang terdampak tadi, air jadi kotor gitu kan. Nah, programnya ya kita harus memasang filter air, pengaturan saluran pembuangan, kita harus benar-benar teratur, harus benar-benar rapi, dan memakai zat kimia penetralisir biar tidak bau lah atau tidak berubah warna. Pemasangan filter, pemasangan alat kedap suara, wow,
masa di rumah saya harus memasang kedap suara. Itu upaya penyelamatan manusia yang penggunaan alat-alat K3 ya, di setiap perusahaan harus 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 siap selalu K3. Itu kan asuransi jiwa dan kesehatan itu harus tercover, tempat kesehatannya harus ada, pengobatan gratis untuk masyarakat, relokasi penduduk. Nah, sampai sini juga harus dipikirkan nih untuk pelaku usaha. Tujuan AMDAL itu apa sih? Mengidentifikasi semua rencana usaha yang menimbulkan dampak besar dan penting. Mengidentifikasi komponen-komponen LH yang akan terkena dampak itu. Memperkirakan dan mengevaluasi rencana usaha yang menimbulkan dampak besar dan penting. Uruskan RKL dan RPL-nya. Nah, tujuan AMDAL kan seperti ini, sudah jelas. Kegunaan AMDAL sebagai bahan perencanaan pengelolaan usaha pembangunan wilayah, membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan LH. Nah, ini adalah faktor-faktor kegunaan AMDAL-nya seperti ini. Rona lingkungan hidup, rona beragam pada umumnya, sangat beraneka ragam, bentuk, ukuran, sasaran sebagai berbeda berdasarkan faktor geografi, keakraban faktor dan pengaruh manusia. Faktor fisika kimia, fisiografi, hidrologi, hidrogeografi, ruang, lahan dan tanah, biologi, sosial. Nah, ini adalah rona lingkungan hidup yang mencakup fisika kimia, iklim, kualitas udara dan kebisingan. Nah, kita mempelajari fisika kimianya nih. Fisika kimianya, terus fisiografinya, bentuk lahan, struktur geologinya, jenis tanahnya kita harus mengetahui, harus jelas. Hidrologi, karakteristik fisik sungai, danau dan rawa, rata-rata debit per periode, kadar segmentasi, tingkat erosinya kayak gimana gitu kan. Kita harus menganalisa atau menghitung atau mengecek kembali. Hidroseismografi, pola hidrodinamika kelautan, pasang laut surut, gelombang pada pantai, abrasi. Nah, ini kalau misalkan di lautnya kita harus mengetahui pasang surutnya seperti kapan, gelombangnya berapa gitu kan, masa ketinggiannya berapa, seperti itu. Ruang, lahan dan tanah, inventarisasi tata ruang dan SDA, rencana pengembangan wilayah dan rencana tata ruang, kemungkinan konflik, inventarisasi estetika dan keindahannya, biologinya, faunanya, flora ini harus dipelajari sesuai. Sosial, demografi, struktur kependudukannya, kepadatan pertumbuhannya, tenaga kerjanya gitu loh. Nah, sosialnya itu kita harus pakai gitu loh, harus lihat tenaga kerjanya ya. Kalau misalkan kita membangun usaha atau apa ya, persentase yang besar ya pekerja di pekerjanya itu ya kalau bisa warga setempat gitu loh, kecuali yang pekerja yang mempunyai skill yang mereka tidak punya gitu loh. Jadi kalau bisa ya warga setempat dulu diprioritaskan, baru warga luar seperti itu. Budaya kebudayaannya, proses sosial, perantaran sosial, warisan budaya, pelapisan sosial, kekuasaan dan kewenangan, sikap dan persepsi masyarakat, adaptasi ekonomi, kesehatan
ini juga harus mereka lakukan nih, kesehatan masyarakat nih, status gizi, kondisi lingkungan, kondisi sanitasi, hygiene sanitasinya, sumber daya kesehatannya gitu. Jadi ya intinya tujuan dari AMDAL ini adalah bagaimana kita melakukan suatu kegiatan dengan tidak mengesampingkan dari AMDAL ini tersendiri gitu. Kita harus mengkaji dampak-dampaknya AMDAL, dampak-dampaknya kalau misalkan kita melakukan ini, dampak terhadap lingkungannya, dampak terhadap perusahaan itu sendiri kayak gimana gitu. Nah, AMDAL ini sangat penting dalam pelaku usaha, menurut saya seperti itu. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang tidak mengerti mohon dimaafkan. Semoga menjadi pembelajaran untuk kita semua. Baik, sekian dari saya. Ada pantun sedikit, jalan-jalan ke Ciawi jangan lupa beli mangga, naik angkot di pinggir kali, sampai jumpa dan sampai bertemu kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.